Jika ada sebuah pertanyaan, apakah belajar sejarah itu penting? Apa alasan Anda? Sadar atau tidak, banyak di antara kita yang beranggapan nggak penting belajar sejarah. Alasannya, sejarah itu isinya cerita semua. Mendengarkannya bikin ngantuk, apalagi harus hafal nama-nama tokoh, tahun peristiwa, susah pokoknya. Apalagi kalau gurunya nggak asik dan membosankan. Ditambah lagi, banyak guru sejarah ketika menanggapi persoalan di atas yang ujung-ujungnya bilang, sejarah itu pelajaran wajib dari kurikulum. Mau nggak mau kalian harus belajar sejarah. Kalau nggak ngerti sejarah, berarti kalian bukan orang terpelajar. Kalau nggak ngerti sejarah, nanti kalian ditertawakan orang. Untuk masuk kuliah dan kerja itu ada tes pengetahuan umum, bahan soalnya ya sejarah. Nah, tanggapan di atas bukannya menjawab problematika, justru malah nakut-nakutin. Nah, ada sebuah fakta menarik bahwa hari ini justru sejarah menjadi momok bagi para pelajar karena identik dengan hafalan dan tumpukan-tumpukan angka yang bikin membosankan. Memang sejarah isinya adalah berupa angka-angka tahun dan nama-nama tokoh, bahkan kisah cerita yang sangat panjang. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita jadi mikir, bagaimana dengan sejarah Islam? Apakah juga jadi momok? Bukannya ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah? Nah, untuk menjawab persoalan ini, lupakan dulu deh sejarah dalam konteks sebagai mata pelajaran di bangku pendidikan. Lupakan juga nilai ulangan sejarah, lupakan juga dunia akademis. Mari kita sama-sama mengupas apa pentingnya belajar sejarah. Dari sini, kita ingin mengajak untuk menelusuri dari sisi sebaliknya. Memang apa jadinya kalau kita nggak belajar sejarah dan apa konsekuensinya kalau masyarakat nggak belajar dari sejarah? Nah, untuk mengulas hal ini, silahkan simak video ceramah Ustadz Budi Asyari berikut ini. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sejarah itu dalam kehidupan orang beriman itu istimewa untuk dipelajari, untuk menjadi panduan. Dan saya ingin kita mulai terbuka. Saya dengan teman-teman yang membuat acara Khalifah itu kurang lebih berjalan 4 tahun ini. Dan setiap saya ada di sebuah kota, saya sangat sering disalami oleh orang yang masyarakat muslim itu mengatakan begini. Jadi kalimatnya bisa sama dari satu kota ke kota yang lain, ini juga mengherankan. Mereka mengatakan ternyata sejarah itu bisa dikaji sampai level itu, Ustaz ya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Karena buat saya, setiap saya baca sejarah itu mesti seperti saya mendapatkan bongkahan emas mutiara berlian. Tiba-tiba di kita ini pelajaran sejarah itu pelajaran yang paling membosankan. Karena sejarah itu cuma tumpukan angka. Tahun sekian terjadi ini, namanya ini, peristiwanya ini, bosenin. Ditambah gitu gurunya nggak bisa juga jelasin kan? Sudah lengkap. Ditambah lagi ujiannya susah setengah mati. Udah jelasinnya nggak enak, gurunya ujian susah sekali. Akhirnya memang orang semakin tidak tertarik. Sebenarnya sangat sederhana memahaminya. Lihat betapa sederhananya. Kalau kita melihat panduan peradaban Islam yang paling utama, yaitu Al-Quranul Karim, dan di dalam Al-Quran ada 1/3 isi Quran adalah kisah, sejarah, itu sudah cukup bahwa sejarah itu istimewa. Tiba-tiba tidak dapat porsi di negeri ini. Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad, lihat sejarah umat sebelum Nabi Muhammad itu kisah-kisahnya turunnya di ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah.
Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, kalau semua ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat Makkiyah. Semua kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu turunnya Makkiyah. Bayangkan kalau sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu, dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi, bukankah itu artinya sebelum Nabi hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja Pak, 13 tahun lamanya. Ada ayat lain yang bukan kisah, tapi sepertiga Quran loh kisah, kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum, itu nanti. Nah sekarang baru tahu kita, sejarah ini berhubungan sangat erat dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman, karena sejarah ini cermin masa lalu Pak. Ya, cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu, sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ya, sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa. Itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang. Peristiwa begini pernah ada zaman apa, karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik, di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Assalamualaikum kawan-kawan, kita kembali lagi di episode kedua yang akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi telinga kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat, yang berdekatan dengan Laut Arab. Siapa sangka, teori ini menjadi kondang dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, para pelopornya bukan main. Mereka adalah kebanyakan dari profesor-profesor Belanda di Universitas Leiden. Teori ini muncul seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah yang pada saat itu menguasai tanah air ini, dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu, maka seolah-olah teori ini menjadi tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Hal ini selaras dengan tujuan Belanda untuk memadamkan kekuatan Islam di Nusantara yang pada saat itu menjadi musuh mereka, dengan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat para orientalis Belanda.
Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snodhorgrond. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya, Snod mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Yang menarik di sini, ternyata Snod bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini. Artinya, dia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Dr. Jan Pitsnapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Pitsnapel menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat. Alasannya, India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya, meskipun Islam di Nusantara adalah hasil pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Jadi, seolah-olah perubahan peradaban di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Perbedaan pendapat Pitsnapel dibandingkan dengan Snod ialah Pitsnapel masih berpendapat Islam di Nusantara meskipun berasal dari India, tetapi tetaplah dibawa oleh orang-orang Arab. Sedangkan Snod menolak peran orang-orang Arab. Ada lagi pendapat dari seorang orientalis Belanda bernama Jean-Pierre Mokwete. Ia berargumen bahwa batu nisan Sultan Malikus Salah yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Oleh sebab itu, Mokwete menyimpulkan batu nisan itu diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lain, menurutnya bahwa ada kesamaan mazhab Syafi'i antara Muslim di Nusantara dengan Muslim di Gujarat. Tidak seperti pendapat sebelumnya, Mokwete cenderung menekankan asal Islam yang ada di Nusantara berdasarkan bukti batu nisan. Oleh karena bukti-bukti yang digunakan pada teori Gujarat ini berdasarkan pada peninggalan batu nisan, maka teori ini sering dijuluki juga sebagai teori batu nisan. Nah, sudut pandang lain berasal dari sejarawan Belanda bernama Hubertus Maria Flekke. Sebagai penganut teori Gujarat, ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Nusantara, Sejarah Indonesia, bahwa Islam disebarkan ke Nusantara bukan karena motif dakwah, tetapi motif perdagangan. Dengan corak penulisan sejarah yang seakan ilmiah, sistematis, dan dilengkapi daftar pustaka, dan bahkan rujukan yang banyak, seolah sejarah Islam di Nusantara karangan para orientalis barat ini sangat meyakinkan. Namun, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Qutb dalam sebuah buku yang berjudul Kaifa Naktubu at-Tarikh al-Islami, atau artinya mengapa kita perlu menulis ulang sejarah, di situ Muhammad Qutb menyimpulkan mengapa umat Islam ini perlu menulis ulang sejarah Islam yang berbeda dari tulisan para orientalis selama ini. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia dan menjadi tempat singgah ajaran-ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Joyo-Diningrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Semisal seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Contoh lain adalah tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Teori Mekah. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Mekah muncul sebagai sanggahan atas teori Barat. Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi semata. Sebab, dalam pandangan Buya Hamka, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi.
Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Buya Hamka malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sejak abad ke-13 Masehi. Sanggahan ini dikemukakan oleh tokoh asal Sumatera Barat itu dalam sebuah seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus, yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Keyakinan Buya Hamka tersebut dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh T.W. Arnold sebelumnya. Berdasarkan sumber yang sama, yaitu berita dari Cina, Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam menyebutkan bahwa ada seorang pembesar Arab yang menjadi kepala daerah pendudukan bangsa Arab di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Penulis barat, kata Buya Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Sebahagian daripada sumber-sumber menyatakan bahawa Islam telah pun sampai ke Nusantara, terutamanya di sebelah kawasan Sumatera itu pada tahun 670 lebih. Ini menunjukkan bahawa Islam itu sendiri telah dibawa datang oleh pedagang-pedagang dan juga oleh ulama-ulama yang menyertai misi-misi perdagangan pada masa itu.
Assalamualaikum kawan-kawan jejak petunjuk. Kembali lagi di episode 4 yang akan membahas tentang awal Islamisasi Nusantara. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang masuknya Islam di Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi, yang artinya Islam sudah disebarkan di bumi Nusantara ini sejak awal abad Hijriah. Teori masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi ini sebenarnya bukanlah hal yang mustahil terjadi sebagaimana sanggahan para orientalis barat. Sebab pada abad ke-7 Masehi sudah ada jalur pelayaran internasional yang sangat ramai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Indonesia itu memenuhi kebutuhan pasar dunia. Apapun, ya emasnya, ya rempah-rempahnya itu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang sebenarnya sudah mempunyai kemampuan kemandirian, memenuhi kebutuhan dirinya dengan kelebihan-kelebihannya itu. Dan itu terjadi pada zaman Islam. Islam masuk. Bahkan, jauh sebelum abad 7 Masehi, hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah telah terjadi sejak zaman sebelum Islam. Sebuah naskah Yunani yang ditulis tahun 70 Masehi sudah menyebutkan Sumatera dengan nama Chrysenesos atau Pulau Emas. Para pedagang dari kawasan Timur Tengah sudah mendatangi Nusantara untuk mencari emas. Bahkan, tumbuhan-tumbuhan yang hanya dijumpai di Sumatera yaitu kemenyan dan kapur barus. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun ternyata sudah menjajakan komoditas mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur sejak abad permulaan Masehi. Hal ini didasarkan pada penelitian Dr. J. Innes Miller terhadap naskah Historia Naturalis karya Plinius di abad pertama Masehi. Nah, yang menarik di sini, Islamisasi Nusantara berawal dari kawasan Pulau Sumatera. Nama Sumatera sendiri berawal dari keberadaan kerajaan Samudra Pasai yang tercantum di dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq karya Abu Abdullah Ibnu Battutah, seorang musafir Maroko yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Battutah melafalkan kata samudra dengan Samatra dan kemudian menjadi Sumatera. Selanjutnya, nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 Masehi buatan Portugis yang merujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Berbicara masuknya Islam ke Pulau Sumatera, kontak paling awal antara penguasa di Sumatera dengan kekhalifahan Islam di Timur Tengah bermula sejak Khalifah Bani Umayyah yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Muawiyah. Kehadiran Muslim Arab ke Kepulauan Nusantara pada masa-masa awal pertama kali disebutkan oleh Ising, pengembara terkenal dari Cina. Mereka, para pedagang Arab yang berada di Kepulauan Nusantara, merupakan para pedagang yang kaya dan memiliki kekuatan ekonomi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, wilayah di Nusantara masih berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Buddha Sriwijaya tercatat telah memberikan pengakuan terhadap kebesaran Khalifah Umayyah. Pengakuan ini dibuktikan dengan dikirimnya 2 buah pucuk surat kepada Khalifah zaman Bani Umayyah. Pertama, dikirim kepada Khalifah Muawiyah dan kedua dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam suratnya, Raja Sriwijaya meminta kepada Khalifah agar dikirim seorang utusan untuk mengajarkan Islam pada raja di negeri Sriwijaya. 2 buah sumber sejarah berupa berita-berita Cina yang menyinggung masalah kedatangan Islam ke Nusantara adalah Xin Tang Su atau catatan dinasti Tang serta Chu Fanchi yang artinya catatan negeri-negeri asing yang ditulis Cao Jukua tahun 1225 Masehi. 2 catatan ini menceritakan tentang Tasi, istilah Cina untuk menyebut Arab. Pada tahun 651 Masehi, Raja Tasi atau Raja Arab bernama Han Mimomini mengirim utusan ke istana Cina. Han Mimomini adalah sebutan untuk Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan, khalifah Islam yang memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Selain itu, catatan dinasti Tang menyebutkan pada tahun 674 Masehi terdapat pemukiman pedagang Arab, yaitu di pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Barus adalah daerah penghasil kapur barus yang terkenal di dunia perdagangan internasional pada saat itu.
Dari beberapa bukti ini dapat dipastikan bahwa pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, Nusantara, khususnya di Sumatera, telah ramai dikunjungi para pedagang dan musafir dari Timur Tengah. Bahkan, di setiap pelabuhan ada pemukiman para pedagang Muslim. Menurut Ibnu Faqih, seorang ilmuwan Persia abad 10 Masehi yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 902 Masehi, mengatakan dalam kitabnya Al-Buldan bahwa di Sriwijaya telah terdengar berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Cina, India, dan Yunani, di samping bahasa pribumi yaitu Melayu. Para pedagang dan musafir Islam itu mendakwahkan Islam kepada penduduk setempat sebab setiap muslim mempunyai kewajiban mendakwahkan Islam menurut kemampuan masing-masing. Sehingga Islam telah dipeluk sebagian masyarakat di daerah pesisir yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan. Pendapat senada juga ditulis oleh Profesor Dr. Thomas Walker Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam. Dia menyebutkan tidak mungkin untuk mengetahui tanggal yang tepat masuknya agama Islam ke Kepulauan Melayu. Islam mungkin telah dibawa oleh pedagang Arab pada abad-abad awal Hijriah, jauh sebelum kita memiliki catatan historis tentang hal itu. Anggapan ini lebih masuk akal karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Arab sejak awal sudah melakukan perdagangan ke kawasan timur. Kedatangan Islam di kawasan Pulau Sumatera merupakan yang paling awal jika dibandingkan dengan kawasan lainnya seperti Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Dengan bukti-bukti yang menyebutkan Islam telah masuk dan berkembang sejak abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera, serta telah terjadinya perkawinan antara pedagang Arab dengan pribumi, akhirnya membentuk komunitas masyarakat Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab dan penduduk lokal. Hal ini menjadi cikal bakal perkembangan Islam yang jauh lebih besar di masa-masa berikutnya, hingga Islam menjadi agama yang membawa kepada kemakmuran dan kemajuan di wilayah Nusantara. Hingga pada abad ke-13 sampai dengan 14 Masehi, barulah para pengembara hebat seperti Marco Polo, Ibnu Battuta telah menjumpai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan segala kebesaran dan kemakmurannya, yang kemudian catatannya menjadi bukti bagi pencari jejak petunjuk.